Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, semakin ke ujung zaman, berbagai macam ujian dan cobaan makin banyak. Yang terkadang kalau tidak kuat keimanan kita, tidak teguh pendirian kita dalam menghadapi berbagai macam hal-hal, problem, urusan duniawiah ini, bisa kita hanyut dan larut bahkan tenggelam. Maka oleh sebab itu kita senantiasa hendaknya memperkuat atau memperkokoh, memperteguh keimanan, keyakinan kita, akidah dan tauhid kita. Karena dengan itulah kita bisa menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dunia. Suatu kali istri Nabi yang bernama Aisyah beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yukthiru, acap kali atau banyak kali, ayyakula, beliau mengucapkan dalam doa beliau, Rabb ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabit qalbi, teguhkan, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu ini, syariatmu ini. Itu Nabi itu. Dalam sabda beliau yang lain berbunyi, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati anak cucu Adam ini atau keturunan Nabi Adam ini, kullaha, semua hati mereka itu, baina isbaini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jemari daripada jemari-jemari tangan Allah yang Rahman. Ka qalbin wahidin, tidak ubahnya bagaikan satu hati saja, yusarrifuhu haitsu yasha, yang dia palingkan kemana saja yang dia kehendaki. Di situ paham kita bahwa hati kita kok pertama maka dinamakan hati karena tidak tenang, tidak tetap, senantiasa berubah-ubah. Bernamalah hati itu dengan qalb, kata jamaknya qulub. Dan hati kita itu ada yang membolak-baliknya kemana saja dia kehendaki, namanya Allah, yaitu Allah yang muqallibal qulub. Dialah yang mengendalikan, membolak-balik hati kemana saja dia kehendaki. Karena hati anak cucu Adam ku sadwalahnya sampai kiamat, berada di antara dua jemari tangan Allah, daripada jemari-jemari Allah. Tidak usah kita khayalkan, kita bikinkan gambaran ilustrasi tentang tangan dan jari Allah. Allah bertangan, Allah berjari-jari. Tidak tamakan di kepala kita, beko sakit. Maka kita imani saja, kita yakini saja bahawa Allah punya tangan, dia punya asabi' jari-jari. Dan dia juga bisa menggenggam. Di hari kiamat nanti bumi ini digenggamnya dengan tangannya, langit digulungnya. Maka tidak satu pun hati anak cucu Adam melainkan berada di jari jemari Allah, bagaikan hanya satu hati saja. Yang gampang saja Allah itu yusarifu, memalingkan hati itu
haitsu yasha, ke mana saja dia kehendaki. Hadis sahih Muslim nomor 2654. Makanya beliau sering mengucapkan ya muqallibal qulub, sabit, mantap, teguh, kokoh, kuatkan hatiku ini. Karena hati itu kadang-kadang bergoncang, bergoyang. Tiba dawa sehari-hari kadang-kadang tu amuh, kadang-kadang malih, kadang-kadang semangat, kadang-kadang melempem saya. Kadang-kadang kuat mananya, kadang-kadang lemah, kadang suka, kadang benci. Semuanya kan hati. Salaki-laki itu sejarang-jarangnya bisa orang. Hati juga. Sabirai-bedainya, sabenci-bencinya bisa. Hati. Makanya kita perlu manage hati. Dan seterusnya. Kenapa? Karena hati itu gampang goyang. Ini kalau goyang itu maka kita minta teguh, kuatkan pancangan. Yang paling populer kita baca kan Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh, jangan zaga tu zaik tu ini ya. Keluruh bah. Besok kami luruh. Teleng, condong. Semula lurus, kokoh, kuat, teguh. Kemudian teleng, cenderung kepada yang salah, kepada yang sesat, kepada yang tidak benar, kepada menyimpang, teleng. Lama-lama kalau teleng ku kan bisa nabah. Jadi zair, cenderung kepada kesesatan, cenderung kepada kesalahan, cenderung kepada penyimpangan-penyimpangan. Itu Rabbana la tuzigh. Tuzigh, engkau palingkan hati kami. Ba'da, setelah engkau beri petunjuk kepada hati kami itu. Kan surah Ali Imran yang terkenal ayat 8. Maka oleh sebab itu, bagaimana supaya hati kita tu kuat, teguh, istiqamah. Saja nanti jadi goncang-goncangan, beroyak-beroyaknya. Goncang-goncangnya tapi tidak sampai ruwet, rabah, tumbang. Dia akan ribut. Makanya digambarkan orang mukmin itu bagaikan pohon. Ketika datang angin kuatnya bergoyang. Tenang angin mereka, nya balik tegak lurus. Itu nan istiqamah. Nah, bagaimana supaya teguh dan kuat, mantap, kokoh? Ulama-ulama menyebutkan kepada kita ada banyak hal, perkara yang bisa mengokohkan, memantapkan, meneguhkan hati kita. Di situ tercatat ada 10. Tentu tidak akan 10 ni kita baca malam ini kerana waktu kita tidak cukup. Yang pertama, hendaklah terus senantiasa berpegang kepada Al-Quran. Membacanya kah? Menghafalnya kah? Memahaminya kah? Mengamalinya kah? Dan menyebar luaskanlah. Karena Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh, hablullahil matin. Tali Allah yang kokoh adalah Al-Quran. Jalannya yang lurus, siratul mustaqim, jalannya yang lurus adalah Al-Quran. Faman tamassaka bihi, siapa yang berpegang teguh dengannya, dia mendapat penjagaan pemeliharaan Allah. Wa man a'rada, siapa yang berpaling daripadanya, dia akan sesat dan menyimpang. Dan itulah sabanan tujuan utama daripada Al-Quran diturunkan. Agar kita menjadikan Al-Quran itu rujukan, sampai pulang, sampai kembali.
dalam berbagai macam persoalan, urusan-urusan yang kita hadapi, balik ke Quran, balik ke Quran, balik ke Quran.